Perkenalkan, nama saya Noval Arkan dari Prodi D3 Manajemen Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi mengenai tinjauan terhadap dampak potensial 2 putaran pemilihan presiden tahun 2024. Jadi apa itu pemilihan umum? Pemilihan umum adalah salah satu cara suatu negara untuk memilih pemimpin negaranya baik dalam lingkup parlemen maupun memilih eksekutif seperti wali kota, gubernur, presiden. Pemilihan umum juga membedakan negara demokrasi dengan negara yang bersifat otokratis. Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya, dan sebagai perwujudan dari suatu sistem demokrasi. Selanjutnya, pemilihan presiden tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam peta politik Indonesia. Dengan adopsi sistem 2 putaran, dinamika politik semakin kompleks, mendorong kandidat dan partai politik untuk merancang strategi yang matang. Selanjutnya, pemilihan secara 2 putaran. Proses pemilihan presiden 2 putaran merupakan suatu sistem dalam pemilihan presiden di mana terdapat 2 tahap pemilihan yang dilakukan secara berturut-turut. Tahap pertama disebut sebagai pemilihan putaran pertama, sedangkan tahap kedua disebut pemilihan putaran kedua. Yang pertama, pemilihan putaran pertama. Di tahap ini, pemilih akan memberikan suaranya untuk salah satu dari beberapa pasangan calon yang bersaing. Setiap paslon memiliki program visi dan misi yang mereka ajukan kepada pemilih untuk meyakinkan mereka tentang kelayakan dan kesesuaian mereka sebagai pemimpin. Pemimpin memilih paslon favorit mereka dan suara mereka terhitung. Tujuan dari pemilihan putaran pertama adalah untuk mencapai suara mayoritas absolut. Yang kedua, pemilihan putaran kedua. Jika tidak ada paslon yang mencapai suara mayoritas absolut dalam pemilihan putaran pertama, maka dilakukan tahap kedua, yaitu pemilihan putaran kedua. Di tahap ini biasanya hanya ada 2 paslon dengan perolehan suara terbanyak dalam putaran pertama yang akan bersaing kembali. Pemilih kemudian kembali memberikan suaranya memilih di antara 2 paslon yang tersisa. Tujuan dari pemilihan putaran kedua adalah untuk menentukan paslon mana yang akan memperoleh suara mayoritas absolut dan menjadi presiden terpilih. Paslon yang memperoleh suara mayoritas absolut dalam pemilihan putaran kedua akan dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi presiden terpilih. Selanjutnya, ada syarat Pilpres 2 putaran. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilu presiden. Namun jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut, maka Pilpres akan dilanjutkan ke putaran kedua. Dalam putaran kedua, 2 pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak terbanyak pertama dan kedua akan bertarung kembali. Perbandingan sistem 1 putaran dan 2 putaran. Sistem pemilihan 1 putaran adalah metode di mana pemilih memilih satu pilihan dan kandidat dengan suara terbanyak. Meskipun tidak selalu mayoritas absolut, secara langsung dinyatakan sebagai pemenang. Keuntungan sistem ini adalah efisiensi waktu dan biaya. Dengan proses 1 putaran, proses pemilihan menjadi lebih singkat dan lebih murah dalam hal organisasi dan administrasi. Namun sistem ini juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah dalam representasi demokratis. Di sisi lain, sistem pemilihan 2 putaran melibatkan 2 putaran pemungutan suara. Dalam putaran pertama, pemilih memilih dari berbagai kandidat. Namun jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas absolut, maka putaran kedua diadakan antara 2 kandidat dengan suara terbanyak. Kandidat yang memperoleh mayoritas suara dalam putaran kedua dinyatakan sebagai pemenang. Keuntungan dan kelemahan dari sistem 2 putaran. Selanjutnya ada keuntungan utama dari sistem 2 putaran adalah memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mengekspresikan preferensi mereka dengan lebih jelas. Ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif karena kandidat yang mungkin tidak memenangkan mayoritas absolut dalam putaran pertama masih memiliki kesempatan untuk bersaing dalam putaran kedua. Dengan demikian, sistem ini dianggap lebih demokratis dan memperhitungkan beragam preferensi pemilih. Namun sistem 2 putaran juga memiliki kelemahan. Proses ini memerlukan lebih banyak waktu dan biaya karena melibatkan 2 putaran pemungutan suara. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi lembaga pemerintah dan pemilih. Selain itu, ada kemungkinan bahwa adu strategi politik dan upaya untuk memenangkan putaran kedua bisa mengarah pada polarisasi dan konfrontasi politik yang lebih besar. Selanjutnya, dampak politik dari sistem 2 putaran. Sistem pemilihan 2 putaran memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik suatu negara. Pertama-tama, sistem ini memungkinkan kandidat yang tidak mendapatkan mayoritas suara absolut pada putaran pertama
untuk tetap berpartisipasi dalam putaran kedua. Hal ini memiliki potensi untuk mengurangi polarisasi politik dengan memberi peluang kepada kandidat yang lebih moderat untuk bertahan atau bahkan menang dalam putaran kedua. Karena adanya putaran kedua, proses pemilihan menjadi lebih panjang. Ini memberikan kesempatan bagi kandidat dan pemilih untuk lebih terlibat dalam politik. Selanjutnya ada dampak sosial pada stabilitas pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pemerintah daerah, yang pertama itu ada stabilitas politik. Untuk lokal, stabilitas politik lokal mencakup berbagai aspek seperti hubungan antara kepala daerah dan wakilnya, konflik politik antar partai, serta upaya-upaya untuk menghindari praktik dinasti politik atau primordialisme. Kedua, ada partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik merupakan salah satu indikator kesehatan demokrasi dan stabilitas politik. Melalui partisipasi dalam pemilihan umum, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, serta keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan, masyarakat dapat menjaga akuntabilitas pemerintah dan mengurangi resiko konflik politik. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Ketidakpastian politik yang mungkin terjadi selama putaran kedua pemilihan dapat memiliki dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Dan beberapa contoh, ketidakpastian politik dapat mengganggu stabilitas ekonomi dengan cara menghambat investasi, meningkatkan biaya transaksi, dan mengurangi keyakinan investor dalam berinvestasi di suatu negara. Pelaku bisnis dapat mengembangkan strategi yang lebih fleksibel dan adaptif untuk memperoleh keuntungan selama putaran kedua pemilihan. Berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengantisipasi perubahan kebijakan. Pelaku bisnis harus memantau situasi politik dan ekonomi secara dekat dan mempersiapkan diri untuk perubahan kebijakan yang dapat terjadi setelah pemilihan. Menginvestasikan pada aset yang stabil. Pelaku bisnis dapat memilih investasi yang lebih stabil dan memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi, seperti investasi dalam aset yang memiliki nilai stabil seperti emas atau obligasi pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan jaringan yang luas. Jaringan yang luas dapat membantu pelaku bisnis untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan memantau situasi politik dan ekonomi. Selanjutnya, dampak media sosial. Pertama-tama, peran media sosial sebagai sumber informasi telah menjadi pemandangan umum di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat mengakses media sosial secara teratur untuk mencari informasi terkait pemilihan umum. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menjadi tempat di mana masyarakat mencari informasi terkini terkait dengan calon kebijakan dan isu-isu politik terkini. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan masyarakat di bilik suara, khususnya di media sosial berdampak pada keputusan politik seseorang. Melalui exposure yang berulang terhadap konten politik di media sosial, masyarakat menjadi lebih terpengaruh dan cenderung memilih berdasarkan informasi yang mereka terima dari platform tersebut.